Oke, sekarang kita masuk dari kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk memulaikan presentasi. Baik, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 3. Di sini topik kami tentang plagiarisme. Anggota kelompok yang terdiri dari ketua, yaitu Echa Christine Elena Babu. Ada 3 anggota, yaitu Elsa Nena Tolnain, yang kedua Endang Sekoria Snae, dan yang ketiga Velenda Tinsindun. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, saya Endang Snae sebagai pemateri pertama. Materi yang akan kita bahas yaitu plagiarisme. Yang pertama itu, kita harus tahu apa itu plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya atau ide orang lain tanpa memberikan pengakuan atau persetujuan yang sesuai. Plagiarisme juga merupakan pelanggaran serius terhadap etika penelitian dan penulisan, serta dapat merusak reputasi dan kredibilitas seorang penulis atau peneliti. Berikut alasan kami memilih kasus plagiarisme. Yang pertama itu relevansi dengan nilai integritas, di mana plagiarisme melanggar prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai anti korupsi. Membahasnya membantu meningkatkan kesadaran menjaga integritas. Kasus yang umum di akademik yaitu plagiarisme sering terjadi di kalangan pelajar, mahasiswa, hingga akademisi. Analisis ini membantu memahami dampaknya secara individu maupun institusional. Yang ketiga itu dampak yang luas. Dampak yang luas, plagiarisme merugikan individu, di mana mencoreng reputasi institusi dan mengurangi kepercayaan publik. Membahasnya menunjukkan konsekuensi luas dari perilaku tidak etis. Yang berikut itu meningkatkan kesadaran personal, di mana kajian ini mendorong introspeksi mahasiswa untuk menjaga orisinalitas karya dan menghindari plagiarisme di masa depan. Yang berikutnya yaitu pola koruptif dalam plagiarisme. Yang pertama itu pengabaian etika akademik, yang kedua itu tekanan untuk berprestasi, yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi, yang keempat itu budaya ketidakkejujuran. Berikutnya yaitu dampak plagiarisme. Yang pertama itu individu, di mana kehilangan reputasi, sanksi akademik, dan dampak psikologi seperti stres dan rasa malu. Yang kedua itu institusi, yaitu penurunan reputasi, kualitas pendidikan, dan kepercayaan masyarakat. Pencegahannya yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran etika akademik, yang kedua itu bimbingan kepada mahasiswa, dan ketiga itu menerapkan kebijakan tegas terhadap plagiarisme. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk pemateri berikutnya. Baik, terima kasih. Materi yang berikut yaitu analisis filosofis. Pendekatan filsafat yang relevan dengan tindakan plagiarisme antara lain yaitu deontologi dan utilitarian. Deontologi adalah pendekatan filsafat yang dipelopori oleh Immanuel Kant. Nah, dalam konteks plagiarisme, tindakan menjiplak karya orang lain dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban moral untuk menghormati hak cipta dan integritas penulis asli. Kewajiban untuk menghormati karya orang lain merupakan inti dari pendekatan deontologis. Ketika seseorang melakukan plagiarisme, mereka tidak hanya mencuri kata-kata atau ide, tetapi juga merampas hak orang lain untuk
diakui sebagai pencipta. Yang berikut, utilitarian adalah pendekatan filsafat yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Nah, dalam konteks plagiarisme, tindakan ini dapat dilihat sebagai sesuatu yang merugikan banyak pihak, tidak hanya penulis asli, tapi juga masyarakat akademik secara keseluruhan. Dari sudut pandang utilitarian, plagiarisme tidak menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat. Tindakan ini dapat menghalangi kemajuan pengetahuan dan inovasi karena plagiarisme menciptakan ketidakadilan dalam pengakuan atau atas kontribusi intelektual. Yang berikut, slide berikut. Slide berikut yaitu analisis fenomena korupsi. Nah, akar penyebab plagiarisme dapat dilihat melalui berbagai faktor yang saling terkait. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang etika akademik. Nah, kaitan dengan nilai filosofis, ada dua yaitu nilai Pancasila dan deontologi. Dalam konteks Pancasila, nilai ketuhanan dan kemanusiaan menunjukkan pentingnya penghargaan terhadap karya orang lain. Dalam pendekatan deontologis, menekankan kewajiban moral untuk menghormati hak cipta dan karya orang lain. Yang berikut tekanan untuk berprestasi. Kaitan dengan nilai filosofis, ada dua yaitu utilitarian dan eksistensialisme. Dari perspektif utilitarian, pencarian hasil positif tidak boleh mengabaikan proses etis, yang dimana tekanan untuk berprestasi seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan tindakan tidak etis seperti plagiarisme. Pendekatan eksistensialisme menekankan tanggung jawab individu dalam membuat pilihan, yang dimana mahasiswa harus menyadari bahwa mereka memiliki pilihan untuk berintegritas meskipun ada tekanan eksternal. Dan yang berikut, kemajuan teknologi dan akses informasi. Kaitannya dengan nilai filosofis, ada dua yaitu nilai moral dan kewajiban moral. Dalam konteks nilai moral, itu perkembangan teknologi. Penting bagi individu untuk bertindak secara etis meskipun ada kemudahan akses informasi. Penggunaan teknologi harus disertai dengan tanggung jawab moral. Kewajiban moral, yaitu deontologi menekankan bahwa meskipun teknologi memudahkan akses informasi, individu tetap memiliki kewajiban moral untuk memberikan kredit kepada pencipta asli. Slide berikut. Akar penyebab yang berikut yaitu sifat malas dan kebiasaan buruk. Kaitan dengan nilai-nilai filosofis seperti pendidikan karakter yang dipelopori oleh Confucius. Nah, pemikiran Confucius menekankan pentingnya pendidikan karakter dan integritas. Kebiasaan buruk seperti malas berpikir harus ditangani melalui pendidikan yang membentuk karakter siswa. Berikut yaitu eksistensialisme, yang dimana mendorong individu untuk bertindak autentik dan bertanggung jawab atas karya mereka sendiri. Dan yang terakhir, lingkungan sosial dan budaya. Kaitan dengan nilai-nilai filosofis, budaya kejujuran. Membangun budaya akademik yang menghargai kejujuran dan integritas sangat penting dalam mencegah plagiarisme. Seperti nilai-nilai Pancasila tentang persatuan dan keadilan sosial harus diterapkan dalam lingkungan pendidikan. Norma sosial, jika lingkungan sosial mendukung kejujuran akademik, maka mahasiswa akan merasa lebih terdorong untuk bertindak dengan integritas. Sekian presentasi dari saya. Kepada pemateri berikut dipersilakan. Materi yang berikut tentang desain langkah preventif. Yang pertama, sistem pelaporan yang transparan. Ada 2 poin. Yang pertama, saluran pelaporan online anonim.
di mana mengembangkan platform online yang memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk melaporkan dugaan plagiarisme secara anonim. Poin yang kedua, prosedur investigasi yang jelas, di mana menetapkan prosedur yang jelas untuk menangani pelaporan plagiarisme, termasuk investigasi yang adil dan transparan. Yang kedua, pendidikan anti plagiarisme. Ada 2 poin. Yang pertama, integrasi dalam kurikulum, di mana mengintegrasikan pendidikan anti plagiarisme ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Poin yang kedua, pelatihan untuk dosen dan mahasiswa, di mana menyelenggarakan pelatihan rutin bagi dosen tentang cara mengajarkan etika akademik dan cara mendeteksi plagiarisme. Yang ketiga, kebijakan dan regulasi. Poin yang pertama, kebijakan anti plagiarisme yang tegas, di mana mengembangkan kebijakan yang jelas mengenai plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini harus mencakup sanksi bagi pelanggar mulai dari peringatan hingga pemecatan. Poin yang kedua, pasal yang relevan, di mana pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010. Yang keempat, penggunaan teknologi. Poin yang pertama, perangkat lunak deteksi plagiarisme, di mana memanfaatkan perangkat lunak seperti Turnitin atau aplikasi lokal untuk memeriksa karya sebelum diserahkan. Poin yang kedua, platform pembelajaran daring, di mana menggunakan platform pembelajaran daring untuk menyebarkan materi tentang etika akademik dan plagiarisme secara interaktif. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu desain langkah preventif yang kelima, yaitu membangun budaya akademik. Yang pertama yaitu penghargaan untuk karya orisinal, yaitu menciptakan program penghargaan bagi mahasiswa atau dosen yang menghasilkan karya orisinal dan inovatif. Hal ini dapat meningkatkan motivasi untuk menghasilkan karya yang berkualitas. Yang berikut yaitu diskusi terbuka tentang etika akademik, yaitu mendorong diskusi terbuka di kelas mengenai etika akademik, pengalaman pribadi terkait plagiarisme, dan pentingnya integritas dalam penelitian. Langkah yang keenam yaitu kolaborasi dengan KPK dan lembaga terkait. Yang pertama yaitu kerjasama dengan KPK, yaitu menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelenggarakan yang mencakup aspek plagiarisme sebagai bagian dari upaya pemberantasan seluruh. Langkah yang kedua yaitu penyuluhan kepada masyarakat, yaitu dengan melakukan kampanye publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya plagiarisme dan pentingnya integritas akademik. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, terima kasih. Jadi, kesimpulan dari topik kami tentang plagiarisme, yaitu plagiarisme merupakan pelanggaran serius terhadap etika akademik yang berdampak negatif pada individu, institusi, dan masyarakat. Penyebab utamanya meliputi kurangnya pemahaman tentang etika akademik, tekanan untuk berprestasi, akses mudah ke teknologi tanpa pengawasan, serta lingkungan sosial yang permisif.
Pendekatan filosofis seperti deontologi menekankan kewajiban moral untuk menghormati karya orang lain. Sementara utilitarian menunjukkan dampak merugikan plagiarisme terhadap masyarakat akademik secara keseluruhan. Untuk mencegah plagiarisme diperlukan strategi yang mencangkup edukasi tentang etika akademik, kebijakan tegas, penerapan teknologi deteksi plagiarisme, pembangunan budaya akademik yang jujur, serta kolaborasi dengan lembaga terkait. Dengan langkah-langkah ini, integritas akademik dapat dijaga dan budaya orisinalitas dalam pendidikan dapat ditegakkan. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, baik, Katince Balo, dipersilakan. Oh, maaf, ternyata tidak. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Halo? Mohon maaf, itu Kakak Tince ingin bertanya itu. Silakan dulu, jangan ditutup Baik, dulu. baik. Baik, terima kasih moderator. Untuk Katince dipersilakan. Oke, yang bagian undang-undang itu sebenarnya bukan pakai kata dan, tapi Undang-Undang Nomor 20 itu hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31. Kalau pakai kata dan, berarti Undang-Undang Nomor 20 dan 31 itu dua undang-undang yang berbeda. Tapi sebenarnya Undang-Undang Nomor 20 itu hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31. Dan juga coba di slide yang kedua kalau tidak salah. Di slide apa bisa ditampilkan lagi PPT-nya? Slide pertama atau kedua? Belum muncul. Maaf Pak, mungkin teman saya masih terkendala jaringan, jadi mohon bersabar. Oke. Setelah yang ini, yang relevan. Setelah ini, oke, yang bagian meningkatkan kesadaran personal. Plagiarisme itu sudah sangat-sangat sering terjadi di kalangan kita, baik itu mahasiswa maupun siswa dan juga mungkin guru juga termasuk. Nah, menurut teman-teman,
langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran untuk tindakan plagiarisme itu seperti apa? Terima kasih. Apakah suara saya kedengaran? Baik, terima kasih Kak. Saya ulangi lagi untuk pertanyaannya. Sering terjadi di kalangan kita, yaitu mahasiswa maupun siswa. Menurut teman-teman, langkah yang efektif untuk meningkatkan kesadaran plagiarisme itu seperti apa? Apa benar, Kak? Ya. Terima kasih. Kesadaran plagiarisme. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kakak Tince Balo. Jadi tadi sudah dijelaskan pada materi yang telah kami paparkan pada desain langkah preventif, yaitu strategi pencegahan plagiarisme yang telah kami paparkan. Ini Kak. Ada pendidikan anti plagiarisme. Jadi di sini kami memberikan saran supaya ada integrasi dalam kurikulum, yaitu mengintegrasikan pendidikan anti plagiarisme ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Sehingga siswa atau dosen itu dapat mengetahui plagiarisme itu merupakan tindakan yang salah. Seperti itu. Juga ada pelatihan untuk dosen dan mahasiswa yang dimana dapat diselenggarakan untuk dosen dan mahasiswa dapat tahu bahwa ini plagiarisme itu merupakan tindakan yang melanggar etika akademik dan dapat dideteksi. Begitu, Kak. Oke, berarti sepertinya saya yang tidak dengar tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Baik, jika tidak ada, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasinya untuk kelompok 3. Dan sekarang udah akhir dari kelompok ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah partisipasi dalam dalam UAS mata kuliah anti korupsi. Akhir kata dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih.